Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, apa kabar? Alhamdulillah masih sehat, Mbak. Iya, terima kasih atas hadirnya di Studio 4. Pok Jalu, Kota Surabaya. Oke, ini base camp kita ya kayaknya. Iya, ini base camp lagi ini. Oh ya. Base camp kita. Mbak Ica, sebelum menyapa peserta, kita boleh buka masker? Boleh. Iya. Kita tetap prokes ya. Iya. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Eli Rosida, penyuluh agama Islam Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Dan hari ini kita berjumpa lagi dengan Mbak Ica. Monggo Mbak Ica memperkenalkan diri. Saya Marliha Siti Kholidah dari penyuluh agama Islam Kecamatan Simokerto. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Menyapa panjenengan semua di sini. Kita akan berbincang tentang persiapan PTM yang dilaksanakan di Mushola Rahmat. Mbak Ica bisa cerita kegiatannya apa saja begitu? Baik, terima kasih Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat pemirsa dimanapun berada. Kali ini kita bersama channel Pok Jalu dan juga bersama channel Mushola Rahmat tentunya ya. Betul. Dan bisa kami informasikan bahwasanya Mushola Rahmat itu adalah satu bagian dari Pokja Kota Surabaya, yang mana itu adalah lahan garapnya teman-teman penyuluh yang kedua, Mbak Eli. Jadi base camp kita yang kedua. Jadi yang pertama adalah di sini di Rumah Pintar seputaran Jalan Beratang 813. Kemudian base camp kita yang kedua adalah di Mushola Rahmat, tepatnya di Kawatan 12 nomor 1. Baik. Nah, karena ini level PPKM Surabaya adalah level 1. Kemudian Bapak Menteri Pendidikan juga sudah mengarahkan anak-anak untuk bisa pertemuan tatap muka secara bersyarat begitu ya kan. Nah, akhirnya kami punya inisiatif Mbak Eli untuk bisa mendirikan kelompok belajar di Mushola Rahmat. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita sudah ada Taman Pendidikan Al-Qur'an ya kan. Kemudian ada lembaga kajian ilmu Al-Qur'an, ada majelis taklim. Ada majelis taklim. Nah, kita kepinginnya di Mushola Rahmat itu diikuti oleh seluruh santri yang berkenan ikut. Oh, berarti tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kita membuka di Mushola Rahmat itu pertemuan tatap muka pembelajaran yang berbasis digital, Mbak Eli. Kalau di sekolah itu kan pakai PTM-nya pesertanya terbatas. Kemudian jaga jarak, pakai masker, sudah vaksin. Kemudian ada syarat lagi ikut swab juga ya. Nah, kalau di Mushola Rahmat bagaimana Mbak persiapannya itu? Jadi di Mushola Rahmat itu nanti pemirsa siapapun yang akan bergabung bersama kami bisa menghubungi kontak person nanti Mbak Eli. Jadi kita sudah sediakan kontak personnya, akan kita tayangkan nanti di slide. Nah, itu nanti bisa menghubungi kontak personnya kapan bisa ikut. Boleh bersama rombongannya, boleh daftar secara pribadi. Nah, kalau misalkan daftar secara pribadi, nanti panitia atau nanti tim pengajar Mushola Rahmat itu akan menghitung karena yang jelas kita karena PTM kita tidak berani membuka forum sebanyak mungkin peserta. Memang kondisi mushola juga kapasitasnya. Jadi kita ukur kapasitas peserta banyak ya. Biasanya yang cuma 50 ya kalau tanpa jaga jarak. Benar, kalau tanpa jaga jarak bisa 50 anak ya, karena ini masih physical distance sehingga kami batasi hanya 20 anak saja satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan 20 anak. Satu kali pertemuan 20 anak dan tentunya kita ada screening. Jadi di screening itu nanti anak-anak ketika masuk dia harus ada disinfektan dari kita, kemudian di termogan juga, ada juga mencuci tangan dengan hand sanitizer begitu. Dan memakai masker. Dan tentunya harus memakai masker. Itu salah satu syarat maksimal satu kali pertemuan 20 peserta saja. Peserta baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, itu tadi syaratnya pemirsa. Syaratnya seperti pada umumnya kita tetap berjaga jarak, mencuci tangan, ukur suhu, dalam keadaan sehat dan memakai masker. Oke, Mbak Ica. Sekarang programnya yang ditawarkan apa saja? Kalau tadi kan ada 20 digital. Itu boleh anak-anak, boleh orang dewasa. Wah, ini berarti kan bukan hanya sekedar hanya pertemuan-pertemuan kelas gimana gitu ya. Oke, silakan diceritakan itu. Jadi Mbak, begini, menarik sekali. Ada tawaran dari Mushola Rahmat yang akan kita berikan sajian-sajian kurikulumnya adalah tentang seni penulisan kaligrafi.
Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana cara membaca murotal. Jadi anak-anak murotal secara baik itu seperti apa akan kita jadwalkan di situ. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah kita memperkenalkan mereka seni Islam. Jadi latihan hadroh, kemudian latihan samroh, begitu kan, kasidahan ya. Nah, yang paling menarik lagi adalah seperti era digitalisasi saat ini, kita ingin mempersiapkan ini adalah santri-santri milenial. Nah, santri-santri milenial itu akan kita didik anak-anak untuk bisa podcast seperti kita. Ya. Nah, podcast seperti kita tentu saja mereka akan menyajikan apa yang menjadi pengalaman mereka selama pandemi, Mbak Eli. Jadi selama pandemi mereka sudah melaksanakan apa, mereka berkeinginan apa, rencana mereka setelah pandemi apa yang mereka keluhkan ketika secara pandemi itu ketika mereka belajar di rumah daring bersama keluarga atau ketika mereka berbincang dengan temannya hanya lewat video call dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan diceritakan para santri nantinya. Ada namanya celoteh santri itu nanti, pemirsa. Saya catat itu nanti. Ya. Nah, itu trik-trik kita untuk bisa memberikan tempat untuk anak-anak. Selama ini yang curhat mungkin orang tua ya. Jadi kalau misalkan podcast kita yang kemarin itu kan bagaimana Bu Eli untuk bisa mensikapi anak-anaknya begitu. Nah, sekarang kita ingin tahu anak-anaknya bersikap kepada keadaan berdamai dengan dunia daring. Nah, itu yang akan kita angkat sehingga digitalisasi itu nanti akan bisa dinikmati bukan hanya kita para manula ya. Jadi kemudian kita manula, Mbak. Iya kayaknya sih. Perasaan masih 20 begitu tahun. Ya. Yang lainnya nggak usah dihitung. Nanti anak-anak sendiri itu pun juga akan merasakan hal yang sama sehingga nanti 4.0 itu nanti tidak akan kaget mereka. Saya sudah mengalami itu. Nah, Mushola Rahmat hadir untuk itu barangkali satu-satunya Mbak Eli begitu ya di kota Surabaya. Luar biasa. Kita bilang Surabaya saja ya Mbak. Betul, ya. Pemirsa, itu tadi cerita obrol santai kita bahwa di Mushola Rahmat mulai 1 Oktober besok flyer sudah kita bagikan. Nanti akan kita umumkan kembali dan flyer akan kita slide-kan di sini ya, disampaikan di sini kontak personnya, kegiatan apa saja yang akan disampaikan bisa diambil hikmahnya di Mushola Rahmat. Karena kepinginnya kita Mbak Eli, Mushola Rahmat itu kan menjadi mercusuarnya musola-musola sekota Surabaya. Apalagi tempatnya di dekat dengan titik nol Surabaya, kota Surabaya, di bawah Tugu Pahlawan. Betul. Sebenarnya Mushola Rahmat itu dengan masyarakatnya bagaimana, Mbak? Mushola Rahmat dengan masyarakatnya sangat bagus sekali hubungannya, sehingga masyarakat yang di sana pun yang beribadah di sana itu malah banyak para musafir Mbak Eli. Jadi selain masyarakat di sekitar, para musafir pun ketika belanja di kebetulan Mushola Rahmat itu kan bukan dikelilingi, ada 1-2 tempat yang menjadi proses transaksi berniaga. Nah, kalau misalkan mereka dekat dengan Keramat Gantung kemudian jika mereka ingin melepas lelah, kemudian ingin sholat, mereka tidak menemukan tempat kebetulan yang dekat Mushola Rahmat, sehingga mereka mampirnya di situ. Nah, di situ kesempatan kita tuh bisa publish ke mereka bahwa kita punya kegiatan dan lain sebagainya. Malah ya Mbak ya, masyarakatnya lebih senang memanfaatkan fasilitas yang ada di Mushola Rahmat. Bahkan di Mushola Rahmat itu kan ada studio mininya ya, yang kita kenal dengan studio 1 tuh. Nah, di situ kadang mereka, loh kok ada background begini ya, saya nunut foto di situ boleh? Begitu. Jadi itu seninya di situ, sehingga monggo disilakan. Nah, makanya kenapa musolanya itu bisa nunut makan pisang Kak? Iya boleh. Jadi memang kita sediakan juga kepada para musafir. Padahal ini tadi saya tanya ya, nunut makan ya. Tapi memang betul Mbak Eli. Jadi untuk para musafir ketika kita jam makan siang kita makan bersama. Gitu ya. Yang menyediakan juga Mushola Rahmat. Iya, begitu. Luar biasa, semoga menjadi amal jariah. Kalau di RPP kita di Beratang, teman-teman kan ada Jumat Berkah Jumat Berkah di sini. Betul, yang dilaksanakan oleh teman-teman di seputaran Beratang. Nah, sama di Mushola Rahmat juga demikian. Itu Jumat Berkah atau setiap saat? Setiap saat. Dan memang
ini kita mencoba penyuluh itu kan hadir di berbagai lini, ya kan? Jadi dakwah bilhal bilisan melalui media sosial juga keren gitu kan. Nah, apalagi dari semua lapisan masyarakat kita tersentuh. Jadi ketika di Beratang ini dulu sebelum pandemi, itu kan kita ada banyak kajian, ya mulai dari Pildacil, betul, ada Pildacil, ada Tartil Quran, kemudian ada juga sini baca Quran juga ada. Nah, karena ini pandemi kita stop dulu begitu kan. Saya dulu hari Jumat Mbak kalau di sini memegang anak-anak SMP berapa? Ke depan, SMP negeri 12 setelah ini level 1 insya Allah kita akan coba bangkit kembali. Oke deh, pemirsa itu tadi kita ngobrolnya asik sekali ya. Mudah-mudahan ini tadi bisa manfaat. Amin. Khususnya untuk warga sekitar Surabaya. Luar biasa pemirsa bagaimana tadi dijelaskan bahwa syarat masuk di Mushola Rahmat itu harus sesuai dengan prokes 5M, kemudian apa saja yang sudah dan akan kita kerjakan mulai 1 Oktober besok ya Mbak Ica. Insya Allah di launching pas hari santri. Iya, pas hari santri, kemudian ada banyak kegiatan tadi, ada literasi digitalnya, kemudian ada bagaimana cara mencintai Al-Quran dengan seni lukis dan khotnya, kemudian murotalnya biar cara mengaji itu lebih baik lagi. Saja monggo silahkan mampir di Mushola Rahmat Jalan Kawatan 12 nomor 1 di siang hari itu pintu kami terbuka sangat lebar sampai aktivitas pekerjaan ya, sampai pukul 7 sampai jamaah salat Isya. Nah, jadi Mushola Rahmat harapan para pengurusnya begitu ya, takmirnya sebagai mercusuar peradaban Islam di titik 0 Surabaya. Oke. Mbak Ica, sebelum kita tutup ada closing statement untuk pemirsa? Ya, harapan kita sebagai seorang penyuluh dimanapun berada tetap mengedukasi, menjadikan satu basis informasi yang aktual dan layak terpercaya informasi-informasinya, hadir untuk umat kapanpun, dimanapun, tanpa memandang bulu usia berapapun yang ada di hadapan kita. Jika layak untuk bisa memberikan pencerahan dan kita ajak untuk bergiat, untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keumatan, kita akan laksanakan kapanpun itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ica. Sama-sama. Baiklah pemirsa dari Studio 4 Pok Jalu Kota Surabaya. Akhirnya kami undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan dengan bincang yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Saya Eli Rosida, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan saya Marliha Siti Kholidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.